Halo Sobat ZQ Score, balik lagi bersama gue sekarang Iksan Mahar. Kali ini seperti biasa kita membahas soal sepak bola nasional. Kemarin kita sudah berbicara soal timnas. Kali ini kita agak sedikit berbicara lebih spesifik tentang sepak bola nasional, terutama persaingan di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Secara khusus kita akan membahas soal Persib Bandung. Bagaimana kekuatan Persib Bandung, bagaimana juga kans Persib untuk bisa mempertahankan gelar juara dan meraih bintang keempat di musim ini, kita akan bahas selengkapnya. Hingga pekan ke-21, Persib Bandung masih unggul di puncak klasemen Liga 1 setelah menggulirkan posisi peringkat pertama dari Persebaya di pertengahan musim ini. Persib sekarang unggul 7 poin dari Persija Jakarta dan juga unggul selisih poin yang cukup jauh dari Persebaya di urutan ketiga, begitu pula dengan Dewa United yang berada di peringkat keempat. Sebenarnya apa rahasia Persib hingga bisa menjaga konsistensi tetap berada di puncak? Yang pertama, jelas adalah kuncinya dari sisi taktikal yang dimiliki oleh pelatih Boyan Hodak. Kita tahu Boyan telah mempersembahkan gelar Championship Series untuk Persib di musim lalu. Kali ini dengan skuad yang kurang lebih sama dengan musim lalu, membuat permainan Persib jauh lebih matang secara taktikal dan juga secara mental. Persib hanya baru satu kali kalah di Liga 1 musim ini. Kekalahan itu diberikan oleh Dewa United ketika bermain di Bandung. Tapi terlepas dari itu, mereka sangat luar biasa. Mereka bisa mengalahkan Persebaya. Begitupun juga mereka memberikan lawan-lawan tangguh. Terutama mereka bisa mengakhiri kutukan tidak pernah menang dari PSM Makassar pada 2 musim terakhir, ketika bisa mengalahkan PSM 1-0 pada pekan ke-21 akhir pekan lalu lewat gol tunggal dari Ciro Alves. Bisa kita membahas kekuatan Persib dari lini per lini. Pertama, di lini belakang, kehadiran Nui Kuiper sangat tidak tergantikan di Persib. Sejak di musim ini, selama Nui Kuiper main, Persib tidak pernah kalah. Satu-satu kekalahan dari Dewa terjadi ketika Nui Kuiper absen akibat menerima kartu merah saat menghadapi PSBS Biak. Di lini tengah, permainan Persib sangat stabil dengan adanya Marklo, kemudian Mateo Kocijan, dan juga Adam Alis. Trio lini tengah Persib sangat luar biasa, terutama ketika menghadapi PSM lalu. Meskipun ada cedera yang dialami oleh Dudi Kusnandar dan juga Rahmat Rianto, termasuk juga ancaman cedera yang dialami Mark Lok di laga pekan ke-21 lalu, Persib kemungkinan belum akan terhenti langkahnya di puncak klasemen. Pasalnya, kedalaman skuad mereka masih cukup baik. Di lini tengah, Mateo Kocijan tetap menjadi pilar utama, ditambah juga ada sekarang beberapa pemain seperti Ahmad Agung yang baru datang di pertengahan musim ini yang bisa menjadi pelapis ketika para gelandang bertahan mengalami cedera ataupun terkena akumulasi kartu. Di lini depan, meskipun David da Silva tidak setajam musim lalu karena badai cedera yang silih berganti datang menghampiri penyerang asal Brazil itu, tapi Persib kini punya Tirone Del Pino dan juga Ciro Alves yang tampil sangat tajam. Tiro Del Pino misalkan telah mencetak 11 gol dan 5 assist sehingga berkontribusi 16 gol untuk Persib di Liga 1 musim ini. Sedangkan Ciro Alves setelah mencetak gol tunggal untuk kemenangan atas PSM Makassar, Ciro telah mencetak 8 gol dan juga telah memberikan 6 assist sehingga berkontribusi bagi 14 gol Persib di musim ini. Selain itu, kehadiran penyerang baru Gervan Kastaner yang berasal dari Kurakau juga bisa menjadi harapan baru Persib. Kastaner telah bermain di laga melawan PSM. Secara sekilas, gaya bermainnya mirip dengan David da Silva. Dia bisa memiliki mobilitas tinggi di lini depan, bisa bergerak di sisi kanan, kiri, dan juga tengah. Hanya kita menunggu ketajaman Kastaner yang bisa menghadirkan gol-gol penting bagi Persib di putaran kedua musim ini. Melihat dari jadwal Persib, di sisa putaran kedua yang menyisakan 13 pertandingan lagi, tentu Persib tidak boleh lengah. 6 pertandingan yang terjadi dari bulan Februari hingga bulan Maret jelang libur lebaran nanti menyajikan laga-laga krusial yang juga sangat berat bagi Persib. Persib akan menghadapi 4 laga tandang yang sangat sulit. Mereka akan bermain di kandang Persija Jakarta, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, dan juga tim papan bawah yang tengah berusaha bangkit, Semen Padang. Dan 2 laga kandang lainnya Persib sebelum libur lebaran nanti adalah menghadapi Madura United yang tentu tidak bisa diremehkan, karena mereka juga ingin bangkit dari zona degradasi dan juga menghadapi tim yang bisa memberikan kejutan kepada siapapun, Persik Kediri. Langkah Persib untuk bisa menyegel gelar juara tentu sangat dipastikan dari laga tandang melawan 2 rival utama mereka di papan atas, yaitu Persija Jakarta dan juga Persebaya. Seandainya Persib
bisa kalah dari 2 laga tandang itu, tentu peluang mereka untuk mempertahankan gelar dan meraih gelar juara pertama dalam sistem kompetisi penuh di Liga Indonesia sangat dekat tercapai. Jika melihat performa terkini, tentu peluang Persib setidaknya untuk meraih poin penuh pada 2 dari 3 laga tandang berat menghadapi PSIS, Persija dan Persebaya sangat kuat. Utamanya Persib bisa mencuri kemenangan melawan PSIS dan juga melawan Persebaya yang masih pesakitan karena belum meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Melawan Persija dalam derby Indonesia di bulan ini tentu target hasil imbang cukup realistis bagi Persib. Jika bisa membawa pulang minimal 1 poin, Persib bisa menahan laju Persija untuk menyaingi mereka di puncak klasemen sekaligus menjaga selisih poin sehingga mereka bisa semakin nyantai dan semakin merasakan kedinginan di puncak klasemen. Lalu bagaimana kekuatan Persib? Jika kita melihat permainan Persib masih tetap mengandalkan gaya pragmatis seperti yang ditampilkan Boyan Hodak di musim lalu. Jika kita bisa melihat dari 21 pertandingan telah dijalani Persib, dari 21 pertandingan yang telah dijalani Persib, mereka hanya mencatatkan sekitar rata-rata 47,8% penguasaan bola per laga. Angka itu jelas sangat jauh dibandingkan 57% yang dihasilkan oleh tim menyerang seperti Dewa United. Jika melihat dari 18 kontestan Liga 1 musim ini, rata-rata penguasaan bola Persib ada di peringkat ke-9. Itu artinya Persib bukan tim yang suka bermain bola. Itu artinya Persib bukan tim yang sangat menginginkan mendominasi bola dibandingkan lawan dalam setiap pertandingan. Meski begitu, serangan Persib sangat efektif. Mereka menghasilkan konversi gol dari setiap shoot atau tembakan mencapai 15%. Itu adalah nilai konversi shoot yang sangat tinggi untuk tim di Liga 1 musim ini. Mereka telah mencetak 35 gol, hanya kalah dari Dewa United yang telah mencetak 41 gol. Selain itu, Persib juga mencatatkan rata-rata operan sukses tertinggi ketiga di Liga 1 musim ini dengan 301 operan. Hal itu menandakan bahwa permainan Persib sangat efektif, baik dari lini serang mereka melakukan transisi positif, begitupun ketika mereka memegang bola, mereka sangat menjaga bola itu sehingga bisa menghasilkan operan-operan progresif yang bisa membantu mereka menaklukkan pertahanan lawan. Selain itu, dalam sisi pertahanan, Persib juga bisa dikatakan tim yang sangat kokoh di musim ini. Mereka menjadi tim yang paling sedikit kemasukan karena hanya kebobolan 16 gol dari 21 laga di musim ini. Mereka juga telah mencatatkan 8 laga nirbobol atau 8 laga clean sheet. Itu menandakan bahwa sekali lagi permainannya seimbang antara menyerang dan bertahan dan juga pendekatan taktikal melalui serangan balik cepat atau fast break tetap menjadi dalam Persib dan hingga kini mereka belum bisa diantisipasi oleh lawan-lawan mereka. Hal itu tentu dipengaruhi oleh semakin tingginya chemistry antar pemain Persib hingga bisa mengetahui keinginan dari pelatih Boyan Hodak untuk menghasilkan serangan-serangan yang jauh lebih efektif dan juga tampil di lini pertahanan yang sangat kokoh. Jadi kira-kira siapa tim di Liga 1 musim ini yang bisa menghalau laju Persib untuk tetap kokoh di puncak klasemen? Atau ada tim lain yang bisa menyaingi konsistensi Persib untuk terus berada di jalur kemenangan hingga mendekati gelar juara Liga 1 di musim ini? Tentu tim-tim seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan juga Dewa United plus Bali United juga masih punya peluang untuk menyaingi Persib di puncak klasemen. Tapi jika melihat konsistensi Persib setidaknya hingga pekan ke-21 saat ini, kayaknya sulit untuk tim-tim lain untuk merebut posisi puncak dari Persib dan menghadang Persib untuk meraih bintang keempat di musim ini. Oke, demikian pembahasan Persib dan Liga 1 untuk di edisi podcast kali ini. Masih tetap bersama Iksan Mahar. Selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang menarik lainnya di Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Sampai jumpa.